Pemirsa, banjir di Jakarta belum ada obatnya. Begitu hujan deras mengguyur ibu kota langsung membuat warganya sengsara. Cukupkah mengantisipasi banjir Jakarta dengan modifikasi cuaca dan mengandalkan pembuatan tanggul? Kita akan membahasnya dengan PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Mas Jason. Baik, terima kasih Bu Ika telah bergabung bersama kami. Ibu, ini saya mau langsung mewakili sentimen dari masyarakat. Kalau kita melihat biasanya banjir itu karena hujan yang seharian. Intensitasnya mungkin bisa sedang, begitu sampai hujan berat gitu. Tapi kemarin dari hujan di hari Selasa itu kan tidak satu harian full, tapi ternyata banjir di sejumlah daerah. Apa evaluasinya, Bu? Apa yang kemudian membuat hujan yang tidak seharian penuh ini bisa membuat banjir di sejumlah area di Jakarta? Ya, terima kasih Mas Jason. Jadi kejadian hujan pada tanggal 28 Januari kemarin sampai dengan hari ini perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya akan menginfokan bahwa kejadian banjir di Jakarta itu dibagi menjadi 3 tahap. Jadi banjir di hulu, banjir di Jakarta sendiri, dan banjir akibat kenaikan pasang muka air laut. Nah, yang terjadi tanggal 28 Januari kemarin adalah sebagian besar karena hujan lokal yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, terutama pertama di wilayah Jakarta Barat, kemudian di Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Utara, sebagian Jakarta Selatan, juga sebagian Jakarta Timur. Berdasarkan data dari BMKG, curah hujan yang terjadi pada tanggal 28 Januari kemarin itu semuanya ekstrim. Rata-rata hampir di atas 150 mm. Untuk Jakarta Pusat, durasi hujannya hanya 3 jam, Mas Jason, tetapi curah hujan yang terjadi adalah sekitar 180 sampai dengan 368 mm. Kemudian di Cengkareng, di Jakarta Barat, itu kurang lebih 264 mm. Kemudian di Jakarta Utara kurang lebih sekitar 190 mm. Dan itu memang betul nggak seharian, hanya 3 sampai dengan 4 jam. Karena rona hujan, Jakarta itu memang durasinya sekitar 4 jam, Mas Jason. Baik, hanya dengan hujan sekitar 3 jam, tapi karena curah hujannya yang tadi tinggi begitu, itu menyebabkan sejumlah genangan. Termasuk di jalur-jalur vital itu, Bu Ika. Kita lihat ada di Monas, kemarin juga ada genangan. Kemudian menuju bandara, itu sempat viral karena orang juga sulit untuk kemudian bisa ke bandara karena tergenang air banjir. Ini kan momen yang sebenarnya jarang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi, Bu Ika? Ya, jadi begini Mas Jason, kekuatan infrastruktur pengendali banjir di DKI Jakarta hanya 100 sampai dengan 150 mm. Jadi untuk saluran makro, kemampuan tampungan drainase kita dan infrastruktur kami itu 150 mm per hari. Kemudian untuk saluran pendukungnya hanya 100 mm per hari. Ketika hujan yang terjadi melebihi dari kapasitas tampungan yang memadahi di DKI Jakarta, maka akan terjadi luapan. Nah, itu sebabnya kemarin tanggal 28 Januari terjadi beberapa genangan. Namun kami dari Dinas Sumber Daya Air khususnya ketika itu terjadi sudah menyiapkan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka menanggulangi hal tersebut. Contohnya kejadian di Jakarta Pusat itu. Ketika durasi hujannya melebihi kapasitas tampungan kami, maka pompa-pompa di seluruh Provinsi DKI Jakarta akan dioperasionalkan. Kalau Jakarta Pusat itu pompa utamanya ada di utara, terutama di pompa Pluit dan pompa Pasar Ikan. Sehingga memang kemarin benar terjadi genangan, tetapi tidak terlalu lama. Kalau di sekitar Jakarta Pusat sekitar jam setengah 9 malam sampai dengan jam 9:04 malam itu sudah surut, Mas Jason. Jadi walaupun hujannya ekstrim, pompa-pompa kami tetap bekerja dan luapan-luapan bisa segera ditangani. Baik, Bu Ika berbicara soal kontribusi masalahnya untuk terkait dengan banjir ini sendiri. Apakah memang karena hujan lokal dengan curah hujan yang tinggi saja yang menyebabkan sejumlah genangan, atau kemudian air kiriman ini kan juga menjadi salah satu masalah. Kalau yang kemarin itu apakah air kirimannya juga cukup banyak sehingga menambah lagi resiko banjir di sejumlah wilayah di Jakarta? Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kejadian tanggal 28 Januari kemarin itu pure murni karena hujan lokal, Mas Jason. Jadi kalaupun Katulampa dalam kondisi sempat Katulampa kondisi siaga 3, tapi nggak nyampe 1 jam. Nah, aliran air dari Katulampa sampai dengan Jakarta itu durasi waktunya kurang lebih 9 jam. Ketika air dari Katulampa sampai ke Jakarta, itu status Jakarta masih dalam kondisi siaga 4.
Jadi kejadian tanggal 28 Januari kemarin, kedatangan air dari wilayah Bogor dan sekitarnya itu tidak terlalu besar. Hanya hujan lokal yang terjadi di Jakarta saja. Pure hujan lokal begitu yang terjadi membuat sejumlah genangan. Ya, Bu, ya. sejumlah langkah kan Ya. memang sudah dilakukan. Kita tahu bahwa menyelesaikan PR banjir di Jakarta ini sulit begitu ya, sudah ada normalisasi, pernah dilakukan, naturalisasi. Apakah program-program ini, gerakan-gerakan ini masih dilakukan sampai dengan sekarang dan signifikansi perubahannya apakah sudah terlihat, Bu Ika? Masih, Mas Jason. Jadi pembangunan infrastruktur di Jakarta ini dibagi menjadi 3 wilayah, daerah hulu, daerah tengah, daerah hilir. Daerah hulu itu kami membuat tampungan-tampungan, resapan-resapan, pembangunan waduk-waduk. Kemudian di tengah kita meningkatkan kapasitas saluran dan drainase. Nah, yang ketiga, yang tadi yang di hilir yang Mas Jason sampaikan, pembangunan tanggul-tanggul khususnya di bantaran pesisir utara, gitu ya. Nah, tanggul saja tidak cukup. Kemudian pembangunan pelebaran peningkatan kapasitas sungai juga tidak cukup. Yang utama juga kemampuan untuk menahan air dari hulu sehingga aliran air ke hilirnya bisa kita tangani. Sepanjang tahun 2024 kami sudah melakukan pengurukan untuk meningkatkan kapasitas saluran dan drainase di kawasan DKI Jakarta. Sudah hampir lebih dari 1 juta meter kubik yang kami keruk dan kapasitas infrastruktur juga sudah disiagakan. Pompa-pompa kita maksimalkan dalam kondisi bisa beroperasi. Pompa-pompa mobile kami kurang lebih sekitar 500 lebih dalam kondisi seperti tanggal 28 Januari kemarin bisa segera kita laksanakan. Jadi perlu saya sampaikan, ketika curah hujan melebihi kapasitas tampungan kita, memang tetap akan terjadi genangan gitu. Tetapi kami dari Dinas Sumber Daya Air sudah menyiapkan pompa-pompa portable di seluruh provinsi DKI Jakarta untuk segera menurunkan muka air di jalanan. Genangan pasti akan terjadi, tetapi durasi surutnya akan kami percepat sehingga tidak terjadi genangan dengan durasi yang terlalu lama, Mas Jason. Baik, terakhir Bu Ika, apa yang menjadi himbauan untuk masyarakat mengingat cuaca juga masih ada kemungkinan hujan beberapa waktu ke depan dan terutama bagi mereka yang memang tinggal di pinggiran sungai begitu, Bu Ika? Iya, terutama Bapak Ibu sekalian warga Provinsi DKI Jakarta, saya atas nama Dinas Sumber Daya Air sangat menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah, karena sampah itu akan membuat blocking dan clog dari pompa-pompa pengendali banjir. Ketika pompa terjadi clogging sehingga tidak bisa beroperasi maksimal, maka durasi surut dari penurunan muka air di Jakarta akan mengalami sedikit kendala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, kami dari Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Sumber Daya Air akan berusaha maksimal untuk melayani kota ini dan menjaga kota ini dari durasi hujan yang sangat tinggi dan kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan penurunan muka air dan agar genangan bisa segera surut di Jakarta, Mas Jason. Kita tentunya berharap apapun resiko-resiko yang bisa timbul karena curah hujan tinggi ini benar-benar bisa diantisipasi dan kemudian tidak mengganggu aktivitas dan juga mobilitas masyarakat di Jakarta. Terima kasih PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustiningrum telah memberikan klarifikasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.